Selamat malam sahabat GPIB dimanapun berada. Kita berjumpa kembali di dalam program Night Call GPIB. Saya Pendeta Sehari Wahyuni Angkau, Pendeta Pelayanan Umum GPIB. Kiranya di malam ini kita semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan merasakan damai sejahtera. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, sebab kasih dan penyertaan-Nya sudah menuntun kita dalam menyelesaikan serangkaian aktivitas, kerja, dan pelayanan kita di hari ini. Sebelum beristirahat, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran sabda Allah. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Allah, kita akan terlebih dahulu berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan yang penuh belas kasihan, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu bagi kami. Sebelum beristirahat, kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Kami mohon lengkapilah kami dengan Roh Kudus dan hikmat-Mu, supaya benih sabda Allah yang hendak ditaburkan dapat kami pahami dalam terang kasih Tuhan. Mampukan kami juga untuk dapat melakukannya dengan sungguh-sungguh dalam hidup beriman kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab di malam hari ini dari kitab Efesus pasal 2 ayat 14 sampai dengan 16. Saya membaca untuk kita sekalian. Firman-Nya menyatakan, "Karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan kematiannya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah melalui salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu." Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, setiap manusia pasti mengharapkan hidup dalam damai sejahtera. Tidak ada seorang pun yang ingin hidup dalam pertengkaran, saling menyakiti, dalam ketegangan, juga dalam amarah. Pada kenyataannya, kesibukan manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari menghadapi banyak tantangan, masalah, pergumulan, mengakibatkan manusia mengalami tekanan bagi jiwa, sehingga tidak dapat merasakan damai sejahtera Allah. Sahabat GPIB, dalam nats bacaan malam hari ini, dalam kitab Efesus pasal 2, ayat 14 sampai 16, Paulus hendak menolong kita untuk menemukan cara agar memperoleh damai sejahtera. Paulus mengajak kita untuk menjadikan Kristus sebagai pusat dari hidup ini. Sebab Kristus adalah sumber damai sejahtera itu sendiri. Oleh sebab itu, kita harus terus melekat pada Kristus sang sumber damai sejahtera. Damai sejahtera yang mengalir dari dalam hati, tidak terpengaruh oleh kondisi dan situasi yang ada atau yang kita alami. Sekalipun kita diperhadapkan pada pergumulan, hati tetap dipenuhi oleh damai sejahtera Allah. Itu terjadi karena damai sejahtera yang kita rasakan bersumber dari hubungan yang akrab dengan Tuhan dan dampak dari ketaatan kita dalam melakukan kebenaran firman-Nya. Demikianlah Tuhan akan melimpahkan damai sejahtera-Nya bagi kita. Damai sejahtera dari Tuhan tidak dapat dibeli dan diukur dengan uang atau harta benda yang kita miliki di dunia ini. Dan sejahtera ini merupakan anugerah dari Tuhan bagi setiap orang yang percaya dan juga mengasihinya. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus tidak menjanjikan bahwa damai itu datang ketika hidup kita sedang tenang-tenang saja. Masalah akan tetap datang melanda atau menghampiri kehidupan kita. Ketidakpastian hidup akan selalu ada dan kita rasakan di setiap saat. Tetapi Yesus menjanjikan bahwa Dia akan menyertai, memberikan kekuatan untuk kita dapat melaluinya. Sahabat GPIB, marilah
kita tunjukkan bahwa di dalam Kristus kita memiliki harapan yang tak tergoyahkan untuk terus merasakan damai sejahtera Allah. Bahkan kita diingatkan sebagai pelaku-pelaku firman, dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan, Tuhan menghendaki kita juga menjadi pembawa damai sejahtera bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Sahabat GPIB, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, kami bersyukur atas penyertaan-Mu melalui firman-Mu yang telah ditaburkan. Kiranya Roh-Mu yang kudus membimbing hati, pikiran, dan jiwa kami untuk hidup berkenan kepadamu. Kiranya firman-Mu bertata dalam hati dan hidup kami, memperbaharui kami agar tetap hidup rendah hati. Apapun situasi dan kondisi hidup kami, itu tidak dapat mengambil damai sejahtera yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Mampukan kami dimanapun kami berada untuk dapat menghadirkan damai sejahtera bagi kehidupan dan bagi sesama kami. Kami juga dituntun untuk mampu mengerjakan tugas yang dipercayakan kepada kami dengan penuh kesetiaan kepadamu. Kami ini milik kepunyaan-Mu. Oleh karena itu, hidup kami pun harus kudus dan berkenan kepadamu. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan, sehingga dapat mengerjakan serangkaian aktivitas kami di sepanjang hari ini. Berkati apa yang sudah kami kerjakan, agar menjadi berkat bagi kehidupan kami dan juga sesama kami. Ketika kami sudah mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu, saatnya kami akan beristirahat. Kami mohon Tuhan sertai kami dalam istirahat di malam hari ini. Kami mohon pulihkan tubuh kami dan esok bangunkan kami untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab pelayanan kami dengan kesungguhan hati. Berkati orang-orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada. Ini doa syukur kami, ini doa pengharapan kami. Inilah kami ya Tuhan yang sudah berdoa kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sejahtera buat sahabat GPIB. Mewakili seluruh majelis jemaat dan panitia pembangunan gedung gereja GPIB Sola Gracia Bogor, mengajak dan menghimbau seluruh jemaat GPIB yang tersebar di 347 jemaat dan pos-pos pelayanan dan bagian jemaat untuk mendukung kami dalam doa dan dana untuk proses pengurusan sertifikat tanah gereja IMB dan pembangunan gedung gereja GPIB Sola Gracia Bogor yang letaknya di Desa Kemang Batas, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Bantuan Bapak Ibu melalui dana dapat dikirim melalui rekening di bawah ini. Bahkan bisa melalui kontak person di bawah ini. Untuk itu, mari dukung dan doakanlah kami. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.